Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Nah, ini adalah video yang kelima pembahasan dari materi Kemendikbud tentang seleksi ASN P3K guru di tahun 2022. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, harap menonton supaya tidak meloncat-loncat. Linknya ada di deskripsi. Nah, di slide sebelumnya itu saya sampaikan kalau guru itu yang tidak lolos prioritas 1 itu diturunkan menjadi prioritas 2. Nah, prioritas 2 itu tesnya bagaimana? Dia itu tidak perlu tes tertulis tapi menggunakan ini, seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini tuh untuk yang prioritas 2, pelamarnya THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang di Dapodiknya itu lebih dari 3 tahun, tidak boleh ditawar ya. Nah, sistem seleksinya itu seperti apa? Yang pertama, dilaksanakan apabila kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru lulus passing grade. Nah, jika itu masih ada setelah ditempati yang guru yang lulus passing grade ternyata masih ada sisa formasi, baru diadakan yang kedua. Jika sudah tidak ada ya berarti yang kedua ini juga tidak ada. Kemudian pada seleksi ini tuh dilakukan menilai kesesuaian 4 dimensi. Dimensi apa aja? Yaitu kualifikasi akademik atau serdiknya, itu mulai dari ijazah S1-nya atau D4-nya atau serdiknya. Kemudian kompetensi teknis itu mulai dari materi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian kinerja itu berkaitan dengan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Terus pemeriksaan latar belakang yang meliputi perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, intoleransi, dan yang ketiga itu seleksi wawancara yang mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, siapa yang menguji di sini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kalau tidak di video ini berarti di video berikutnya. Nah, mekanisme 2 ini itu dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai regulasi. Jadi di yang total guru honorer yang belum lulus passing grade itu ada 589.784. Itu dibagi yang memenuhi beban kerja itu ternyata ada 368.830. Sedangkan yang perlu diredistribusi itu ada 220.954. Ternyata itu banyak yang tidak sesuai ABK-nya. ABK itu analisis beban kerja. Jadi harusnya guru ini tuh tidak ditaruh di satu sekolah yang sama, tapi mungkin di sekolah yang lain yang membutuhkan sesuai ABK-nya. Nah, kemudian jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah, maka pelaksanaan dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Nah, ini penjelasannya nanti di slide berikutnya. Terus pemerintah daerah yang mengusulkan formasi seleksi kesesuaian itu sebanyak 154.270 atau 41% ini dari formasi yang memenuhi ABK-nya. Nah, artinya di sini tuh tidak semua guru yang memenuhi regulasi ini dapat diangkat, karena ternyata pemerintah daerah itu yang diusulkan hanya segini saja, yang berarti itu satu formasi nanti direbutkan oleh kurang lebih 2 guru. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri yang tidak mendapat formasi. Nah, karena tidak memenuhi syarat, ini berkaitan dengan administrasi, misalkan belum S1 atau diploma 4. Kemudian pemerintah daerah tidak mengajukan formasi. Nah, ini yang paling sering nanti ditemukan. Jadi misalkan daerah itu di kota A gurunya ada 500.000, ternyata daerah itu mengusulkannya cuma 400.000, artinya ada 100.000 guru yang tidak bisa diangkat. Atau oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi seperti tadi yang di slide sebelumnya, itu oversupply, kelebihan jumlah daripada kebutuhan, itu namanya oversupply. Dari masalah-masalah tersebut itu mengakibatkan ketimpangan formasi. Nah, itu terjadinya tuh di sini. Nah, jadi dari yang abu-abu ini itu kebutuhan gurunya, kebutuhan atau guru yang tersedia, sama kalau yang biru ini formasi yang diusulkan. Di Jawa Barat itu jumlah gurunya ada banyak, tapi yang diusulkan hanya segini. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Di daerah inilah yang guru tidak dapat diangkat karena permasalahan tadi yang sebelumnya dibahas. Itu kalau di total ada 41,8%.
atau sekitar 154.270. Nah, sehingga dapat peluang sebesar 1:2, satu formasi direbutkan oleh 2 orang guru. Nah, bagaimana cara penempatannya? Nah, ini contohnya ya. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Misalkan di suatu instansi di sini tuh langsung misalkan kabupaten ya, itu satu kabupaten. Jadi tidak merujuk ke sekolah A berapa, sekolah B berapa, enggak. Tapi langsung di kabupaten A itu memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Nah, formasi yang dibuka itu ternyata A, B saja. Nah, dari CD kan juga ada tenaga honorer. Pelamar dari sekolah CD ini melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata. Penempatan nanti ditentukan oleh Kemendikbudristek. Jadi beda-beda ini tergantung daerahnya kalau yang ini ya. Intinya di CD tidak buka formasi, dia melamar di sekolah A dan B. Nah, penilaiannya siapa yang melakukan? Nah, yang melakukan penilaian itu adalah pada masing-masing sekolah. Pelamar A yang menilai sekolah A, pelamar D sekolah D. Jadi di sekolah masing-masing yang menilai. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A, B, maka formasi yang semula di A dan B itu dipindahkan di C dan D. Paham nggak? Jadi sekolah saya, misalkan saya seorang guru, sekolah saya itu nggak buka formasi. Saya ngelamar di sekolah sebelah. Ini masih dalam satu kabupaten ya. Ternyata saya yang lolos dari nilai tersebut. Nah, formasi itu tiba-tiba bukan saya yang mengajar di sekolah itu, tapi saya yang diangkat di sekolah saya sendiri. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, untuk siapa yang menilai di seleksi penilaian kesesuaian, nah itu akan saya bahas di video berikutnya.